5 tahun suamiku mengurungku dalam penjara kebohongan, melarangku pulang menemui orang tuaku. Dia pikir aku adalah istri bodoh yang bisa dimanipulasi. Namun, rahasia berdarah di balik kematian ibu dan ayah akhirnya terungkap. Malam ini, keadilan akan segera ditegakkan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan menarik. Pagi itu, aroma kopi yang biasanya menenangkan justru terasa sangat pahit di lidahku. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menatap suamiku, Arga, yang sedang sibuk merapikan setelan jas mahalnya di depan cermin. Dia tampak begitu gagah, begitu berwibawa, tipe pria yang akan dipuji oleh semua tetangga sebagai suami idaman. Namun, bagiku, setiap gerak-geriknya adalah duri yang sudah 5 tahun ini bersarang di dagingku. Kamu sudah siapkan semua berkas yang aku minta, Yasmin? Suaranya berat dan penuh penekanan, tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Sudah, Mas. Semuanya ada di tas jinjing hitammu. Jawabku lirih, mencoba menjaga nada suaraku agar tetap terdengar seperti istri penurut yang selama ini dia kenal. Arga berbalik, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Bagus. Dan ingat pesan aku semalam. Selama aku pergi seminar keluar kota 3 hari ini, kamu jangan coba-coba keluar rumah tanpa seizinku. Apalagi berpikiran untuk pulang ke kampung busuk itu. Mengerti? Aku menunduk, mengepalkan tangan di balik daster yang kukenakan. Kenapa Mas selalu melarangku? Aku rindu ibu dan ayah. Sudah 5 tahun aku tidak melihat wajah mereka secara langsung. Apa Mas tidak merasa ini sudah keterlaluan? Arga melangkah mendekat. Setiap langkah sepatunya di atas lantai marmer terdengar, seperti dentuman hakim yang menjatuhkan vonis. Ia mencengkeram daguku dengan kasar, memaksaku menatap matanya yang dingin dan tajam. Keterlaluan? Aku menyelamatkanmu, Yasmin. Apa kamu lupa betapa kecewanya orang tuamu saat kita menikah dulu? Mereka sudah membuangmu. Mereka tidak ingin melihat wajahmu lagi. Kalau kamu nekat pulang, kamu hanya akan mendapatkan hinaan. Aku hanya ingin melindungimu dari rasa sakit itu. Lagi pula, kamu itu hanya wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Kamu itu udik, kampungan. Tanpa aku, kamu tidak akan bisa hidup di kota ini. Hinaan itu bukan yang pertama kali. Selama 5 tahun, Arga secara sistematis menghancurkan kepercayaan diriku. Dia membangun narasi bahwa orang tuaku membenciku, bahwa mereka tidak mau aku pulang karena aku dianggap anak durhaka yang lebih memilih ikut suami daripada mengurus mereka di kampung. Tapi setiap bulan aku masih mengirim uang untuk mereka lewat Mas Arga. Mas bilang mereka menerimanya. Kalau mereka membenciku, kenapa mereka masih mau menerima uang itu? Tanyaku, mencoba mencari celah dalam logikanya. Arga tertawa sinis, tawa yang selalu membuat bulu kuduku berdiri. Itu karena mereka butuh uangnya, Yasmin, bukan kamu. Mereka itu mata duitan. Mereka hanya mau hasil keringatmu, tapi tidak sudi melihat batang hidungmu. Sudahlah, jangan banyak tanya. Tugasmu hanya diam di rumah, bersihkan tempat ini, dan tunggu aku pulang. Jangan buat aku marah atau aku akan menghentikan semua bantuan keuangan untuk mereka di kampung. Setelah mengucapkan kalimat ancaman itu, Arga menyambar tasnya dan melangkah keluar rumah tanpa sedikit pun mencium keningku atau mengucapkan pamit yang layak. Aku berdiri terpaku di depan jendela, melihat mobil sedan mewahnya perlahan meninggalkan halaman rumah kami yang luas. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, tubuhku yang tadinya tegang perlahan melunak. Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir sesak yang menghimpit dada. 5 tahun. 5 tahun aku berpura-pura menjadi boneka yang bisa dia kendalikan. Dia pikir aku tidak tahu apa yang dia lakukan di belakangku. Dia pikir aku benar-benar percaya pada semua kata-katanya. Aku berjalan menuju ruang kerja Arga yang selalu terkunci rapat. Dia pikir aku tidak punya kunci cadangannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membuka laci meja kerjanya. Di sana, aku melihat tumpukan paspor, dokumen aset, dan beberapa berkas yang sengaja dia sembunyikan. Arga selalu merasa dirinya paling pintar. Dia merasa statusnya sebagai manajer sukses di perusahaan konstruksi membuatnya tak tersentuh. Namun, di mataku, dia tak lebih dari seorang pembohong besar.
Selama ini, aku bertahan bukan karena aku mencintainya, tapi karena aku butuh waktu untuk mengumpulkan semua bukti. Aku butuh waktu untuk memastikan bahwa saat aku membalasnya nanti, dia tidak akan punya celah untuk melarikan diri. Aku kembali ke kamar, mengganti dasterku dengan pakaian yang lebih tertutup. Aku mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan sejak seminggu lalu di balik lemari baju yang jarang disentuh. Hari ini adalah harinya. Arga akan pergi keluar kota, dan dia yakin aku akan tetap mendekam di rumah ini seperti burung dalam sangkar emas yang dia buat. Maafkan aku, Mas, bisikku pada udara kosong. Tapi hari ini, sandiwara ini harus mulai menemui babak akhirnya. Aku keluar rumah lewat pintu belakang, menghindari CCTV yang sengaja Arga pasang di gerbang depan untuk memantau pergerakanku. Aku sudah tahu titik buta kamera-kamera itu. Aku memesan taksi online menuju terminal bus, bukan bandara, agar tidak meninggalkan jejak digital yang mudah dilacak jika Arga mengecek riwayat kartuku. Sepanjang perjalanan menuju terminal, jantungku berdegup kencang. Ada rasa takut, tapi rasa penasaran dan rindu pada orang tuaku jauh lebih besar. Aku ingin tahu kebenaran dari mulut ibu dan ayah sendiri. Benarkah mereka membenciku? Benarkah mereka hanya menginginkan uangku? Ataukah semua itu hanyalah bagian dari skenario besar yang disusun Arga untuk menjauhkan aku dari satu-satunya orang yang bisa melindungiku? Sesampainya di terminal, hiruk-pikuk orang-orang membuatku merasa hidup kembali. Selama 5 tahun ini, duniaku hanya sebatas tembok rumah mewah yang terasa seperti kuburan. Aku membeli tiket bus jurusan kampung halamanku di Jawa Tengah. Perjalanan ini akan memakan waktu 10 jam. 10 jam yang akan menentukan sisa hidupku. Di dalam bus yang mulai melaju, aku menatap keluar jendela. Bayangan masa lalu mulai berputar di kepalaku. Saat aku pertama kali bertemu Arga, dia tampak seperti pangeran yang sempurna. Dia sopan, mapan, dan sangat perhatian. Ibu dan ayah awalnya sangat menyukainya. Namun, semuanya berubah setelah hari pernikahan kami. Sehari setelah resepsi, Arga langsung memboyongku ke kota dan sejak saat itu, dia mulai melarangku berkomunikasi secara bebas dengan orang tuaku. Awalnya alasannya masuk akal. Seperti, kita harus fokus membina rumah tangga baru, atau, orang tuamu sedang sibuk. Tapi lama-kelamaan, alasan itu berubah menjadi larangan keras yang disertai dengan ancaman. Arga mulai membangun tembok yang sangat tinggi antara aku dan kampung halamanku. Aku akan membuktikan semuanya hari ini, gumamku pelan sambil mendekap tasku. Aku tidak tahu bahwa apa yang akan kutemukan di sana akan jauh lebih mengerikan dari sekadar larangan pulang. Aku tidak tahu bahwa setiap tangis yang aku tumpahkan selama 5 tahun ini sebenarnya adalah bagian dari rencana jahat pria yang aku sebut suami. Bus melaju menembus kegelapan malam, dan pikiranku melayang kembali ke masa-masa awal pernikahanku dengan Arga. Masa di mana aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun aku terlalu takut untuk mengakuinya. Di tahun pertama pernikahan kami, aku sering sekali menangis karena merindukan ibu. Setiap kali aku mencoba menelepon ke rumah di kampung, nomor telepon rumah selalu sibuk atau tidak aktif. Saat aku bertanya pada Arga, dia selalu punya jawaban yang meyakinkan. "Oh, tadi Mas sudah telepon Pak Kades di sana. Katanya kabel telepon di desa sedang rusak kena badai, Yasmin. Jangan khawatir, Mas sudah kirim uang lewat transfer ke rekening ayahmu untuk perbaikan." Begitu katanya dengan wajah tenang yang sangat meyakinkan. Saat itu aku percaya. Kenapa aku tidak percaya pada suamiku sendiri? Tapi kecurigaanku mulai tumbuh di tahun kedua. Suatu malam, aku secara tidak sengaja mendengar Arga berbicara di telepon di ruang kerjanya. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik, namun nadanya sangat tegas. Pastikan dia tetap diam. Jangan sampai ada surat yang sampai ke rumah ini. Kalau perlu, bilang saja dia sudah pindah ke luar negeri, ucap Arga saat itu. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya padanya apakah ada surat dari kampung. Arga menatapku dengan tatapan dingin yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Surat? Untuk apa mereka mengirim surat padamu? Mereka sudah tidak peduli, Yasmin. Kan sudah aku bilang. Mereka marah karena kamu tidak mau pulang saat acara syukuran di rumah pamanmu tahun lalu. Mereka merasa kamu sombong sekarang karena sudah jadi istri orang kota. Padahal, aku bahkan tidak tahu ada acara syukuran itu. Arga tidak pernah memberitahuku.
Disitulah aku mulai menyadari bahwa Arga sedang menyaring semua informasi yang masuk dan keluar dari hidupku. Pernah suatu ketika, aku sangat merana hingga jatuh sakit. Aku mengigau memanggil nama ibu. Arga kemudian datang membawakanku ponselnya. "Ini, ibu mau bicara. Tapi sebentar saja ya," dia bilang lagi sibuk di sawah. Aku mendengar suara ibu di seberang telepon. Suaranya terdengar agak serak dan jauh, tapi itu jelas suara ibu. Dia bilang dia baik-baik saja. Dia bilang aku tidak perlu pulang karena ayah sedang marah besar padaku. Dia bilang aku harus patuh pada suamiku. Mendengar itu, hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa menjadi anak paling berdosa di dunia. Namun, beberapa bulan kemudian, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan di laptop Arga. Arga lupa menutup sebuah aplikasi penyunting suara atau semacam voice generator. Di sana ada beberapa sampel suara yang sangat mirip dengan suara ibuku. Aku terpaku. Tubuhku gemetar hebat. Apakah suara yang aku dengar di telepon waktu itu adalah suara buatan? Apakah Arga sampai sejauh itu untuk menipuku? Sejak saat itu, aku mulai bermain peran. Aku tidak lagi menangis di depannya. Aku pura-pura menjadi istri yang sangat patuh dan percaya pada semua kebohongannya. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil. Arga setiap bulan meminta laporan keuangan dari hasil kerjaku sebagai penulis lepas. Dia bilang uang itu akan dikumpulkan dengan uangnya untuk dikirim ke kampung melalui temannya yang bernama Dion. Dion punya bisnis di dekat kampungmu, jadi lebih aman kalau dia yang menyerahkan langsung secara tunai. Orang tuamu kan gagap teknologi, mereka tidak suka pakai bank. Alasan Arga selalu begitu. Suatu hari, aku mencoba menghubungi Dion secara diam-diam melalui media sosial. Aku bertanya padanya apakah dia benar-benar memberikan uang itu pada orang tuaku. Jawaban Dion sangat singkat dan mencurigakan. "Iya, sudah saya sampaikan. Mereka sehat." Tapi saat aku meminta foto atau bukti serah terima, Dion langsung memblokir akunku. Keesokan harinya, Arga pulang ke rumah dengan wajah merah padam. Dia menamparku untuk pertama kalinya. "Berani-beraninya kamu menghubungi Dion. Kamu pikir aku berbohong? Kamu meragukan suamimu sendiri?" teriaknya waktu itu. Saat itulah aku sadar bahwa Dion adalah kaki tangan Arga. Mereka bekerja sama untuk menguras uangku dan menjagaku agar tetap dalam kendali mereka. Arga menggunakan uang kirimanku bukan untuk orang tuaku, tapi untuk gaya hidupnya, untuk cicilan mobil mewahnya, dan mungkin untuk hal-hal lain yang lebih gelap. Aku mulai menabung diam-diam. Setiap bayaran dari klien menulisku, aku minta mereka mengirimkan sebagian ke rekening rahasia yang aku buat tanpa sepengetahuan Arga. Aku juga mulai mengumpulkan setiap bukti kebohongan Arga. Aku mencatat setiap tanggal dia melarangku pulang, setiap alasan yang dia berikan, dan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan. Pernah suatu malam, Arga pulang dalam keadaan mabuk berat. Dia bergumam sendiri saat tertidur. "Maafkan saya, Pak Surya, saya tidak sengaja. Harusnya Bapak tidak ada di sana." Namanya adalah Pak Surya, ayahku. Jantungku hampir copot mendengar gumaman itu. Apa maksudnya, tidak sengaja? Apa maksudnya, Bapak tidak ada di sana? Pikiran-pikiran liar mulai memenuhi kepalaku. Apakah Arga pernah bertemu ayah tanpa sepengetahuanku? Apakah terjadi sesuatu yang buruk? Saat aku mencoba bertanya keesokan harinya, Arga bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia kembali ke karakternya yang dominan dan penuh rahasia. Selama 5 tahun ini, aku hidup dengan musuh di dalam selimut. Aku tidur di samping pria yang mungkin telah menghancurkan hidup keluargaku. Setiap kali dia menyentuhku, aku merasa mual, tapi aku harus menahannya. Aku harus menunggu sampai aku punya bukti yang cukup kuat untuk menghancurkannya sekaligus. Bus yang kutumpangi mulai memasuki wilayah pedesaan yang akrab di ingatanku. Pohon-pohon jati di pinggir jalan bergoyang ditiup angin malam. Bayangan rumah kayu milik orang tuaku muncul di benakku. Rumah yang dulu penuh dengan tawa, aroma masakan ibu yang harum, dan suara radio ayah yang selalu menyala di pagi hari. Aku bertanya-tanya, apa yang akan aku temukan di sana? Apakah mereka benar-benar membenciku seperti kata Arga? Ataukah mereka sebenarnya sedang menungguku dengan penuh kerinduan? Ataukah kenyataan yang lebih pahit sedang menantiku? Air mata jatuh di pipiku, tapi segera kuhapus.
Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku harus kuat demi ibu dan ayah. 5 tahun kesabaran ini harus membuahkan hasil. Arga mungkin merasa dia adalah sutradara yang hebat dalam hidupku, tapi dia lupa bahwa setiap pemeran utama punya hak untuk mengubah naskah di akhir cerita. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal masuk. Kamu sedang menuju kampung, kan? Hati-hati, Yasmin. Kebenaran tidak selalu manis. Aku tertegun. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah ada orang lain yang mengawasiku? Ataukah ini Ibtu Farel, teman masa kecilku yang sempat aku hubungi beberapa minggu lalu untuk meminta bantuan penyelidikan? Aku tidak membalas pesan itu, tapi aku menyimpannya. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti hatiku. Namun, tidak ada jalan untuk kembali. Bus sudah hampir sampai di pemberhentian terakhir. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu, tepat pada hari di mana Arga pertama kali melarangku pulang kampung. Hari yang dia sebut sebagai awal kehidupan baru kita, yang ternyata adalah awal dari penjara tanpa jeruji bagiku. Begitu bus berhenti, hawa dingin pegunungan langsung menusuk kulitku. Aku turun dengan langkah yang terasa berat. Kampung ini tampak begitu sepi, jauh lebih sepi dari yang aku ingat. Aku berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah kayu itu. Hatiku berdebar tak menentu. Ibu, ayah, aku pulang, bisikku dalam hati, meski ada rasa takut yang teramat sangat bahwa tidak akan ada jawaban dari dalam rumah itu. Dan benar saja, saat aku sampai di depan rumah kayu itu, duniaku seakan berhenti berputar. Rumah itu tidak seperti yang aku bayangkan dalam rindu-rinduku. Ia tampak seperti kerangka yang ditinggalkan penghuninya selama berabad-abad. Sunyi, mati. Dan di saat itulah, aku menyadari bahwa Arga bukan hanya membohongiku soal perasaan orang tuaku, tapi dia telah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Aku berdiri terpaku, memandangi pintu yang tergembok berkarat. Disitulah aku tahu, perjuanganku selama 5 tahun ini baru saja dimulai. Dinginnya udara malam di kampung halaman ini seolah menembus hingga ke tulang sumsumku. Aku masih berdiri mematung di depan rumah kayu yang kini tak ubahnya seperti monumen duka. Gembok berkarat itu seolah menertawakan kebodohanku selama 5 tahun ini. Aku merogoh saku, mengambil ponselku, dan melihat layar yang menampilkan pesan-pesan lama dari Arga yang mengatakan bahwa ibu sedang memasak sayur lodeh kesukaanku, atau ayah yang baru saja pulang dari sawah. Kebohongan itu begitu rapi, begitu meyakinkan, hingga aku merasa seperti orang gila yang hidup dalam simulasi. Pikiranku mendadak terlempar kembali ke malam itu, tepat 5 tahun yang lalu. Malam yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan kami setelah resepsi pernikahan yang megah. Arga bersikeras membawa ibu dan ayah ikut ke kota untuk tinggal bersama kami selama beberapa minggu. Dia bilang, dia ingin berbakti sejak hari pertama. Aku ingat betapa bahagianya wajah ibu saat mengemasi pakaiannya ke dalam tas kain usang. Ayah bahkan mengenakan kemeja terbaiknya, meski kemeja itu sudah agak kekuningan di bagian kerah. Kami berangkat saat tengah malam agar sampai di kota saat subuh. Arga yang menyetir mobil sedan barunya. Aku duduk di kursi belakang bersama ibu, sementara ayah duduk di samping Arga. Hujan turun sangat deras malam itu, suara rintik yang menghantam atap mobil menciptakan suasana yang seharusnya tenang. Namun entah kenapa membuatku gelisah. Mas, kalau mengantuk, biar kita berhenti dulu di rest area, kataku saat itu, melihat mata Arga yang beberapa kali terpejam sekejap. Tidak apa-apa, Yasmin. Sebentar lagi sampai. Mas masih kuat, jawabnya ketus. Dia selalu merasa paling tahu tentang batas kemampuannya. Ibu mengusap tanganku, membisikkan doa-doa agar kami selamat sampai tujuan. Aku akhirnya tertidur karena ayunan mobil yang stabil. Namun, ketenangan itu hancur dalam sekejap. Sebuah dentuman keras yang memekakan telinga merobek kesunyian malam. Tubuhku terlempar ke depan, kepalaku menghantam sandaran kursi ayah, dan dunia seakan berputar hebat sebelum akhirnya menjadi gelap total. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Saat kesadaranku mulai kembali secara perlahan, aku merasakan cairan hangat mengalir di pelipisku. Bau bensin dan bau besi berkarat memenuhi indera penciumanku. Aku mencoba menggerakkan tubuh, tapi kakiku terjepit di antara kursi. Di depanku, aku melihat Arga sudah tersadar. Dia tidak terluka parah, hanya lecet di dahi. Aku ingin memanggilnya,
namun suaraku tertahan di tenggorokan. Saat itulah aku melihat sesuatu yang menghancurkan hatiku lebih dari kecelakaan itu sendiri. Arga menoleh ke arah ayah yang sudah terkulai tidak bergerak dengan kepala menghantam kaca depan. Kemudian dia menoleh ke arah ibu di sampingku. Ibu masih bernapas pendek-pendek, matanya setengah terbuka menatap Arga, tangannya menggapai-gapai seolah meminta tolong. Bukannya menolong, Arga justru terlihat panik. Dia keluar dari mobil, melihat sekeliling jalanan yang sepi dan gelap. Tidak ada saksi. Dia kembali masuk ke mobil, tapi bukan untuk menarik ibu keluar. Dia mencari sesuatu di bawah dashboard. Dia mencabut kartu memori dari kamera dashboard, dashcam, miliknya. Aku melihatnya dengan mata yang setengah terpejam, berpura-pura masih tak sadarkan diri karena insting bertahan hidupku tiba-tiba berteriak. "Maafkan saya, Pak, Bu, kalau ini ketahuan, karir saya hancur. Saya mengantuk. Saya salah, tapi saya tidak bisa dipenjara," bisiknya dengan suara gemetar yang terdengar sangat dingin. Dia keluar lagi, menelepon seseorang dengan suara yang sangat rendah. "Dion, aku kecelakaan. Di jalan lintas kilometer 45. Orang tuanya sepertinya sudah tidak ada. Kamu harus kesini sekarang. Bawa ambulan swasta yang bisa diatur. Jangan panggil polisi dulu. Aku akan bilang mereka meninggal di tempat saat aku mencoba menyelamatkan mereka." Saat itu, aku ingin berteriak bahwa aku masih hidup, bahwa ibu mungkin masih bisa diselamatkan jika dia segera memanggil bantuan. Tapi aku melihat Arga menatap ke arahku di kursi belakang. Dia memeriksa nadiku dengan kasar. Entah karena aku sangat lemah atau karena dia sedang panik, dia sepertinya menganggap aku juga tidak akan bertahan lama, atau setidaknya tidak akan ingat apa-apa. Sebelum bantuan datang, Arga membuang sesuatu ke arah semak-semak di pinggir jalan. Aku menandai letak benda itu dalam ingatanku yang remang-remang. Itu adalah kartu memori dashcam yang tadinya dia cabut. Mungkin dia pikir membuangnya adalah cara terbaik daripada menyimpannya. 2 minggu setelah kecelakaan, aku terbangun di rumah sakit dengan kabar bahwa ibu dan ayah meninggal di tempat kejadian. Arga menangis di samping tempat tidurku, menceritakan betapa heroiknya dia mencoba menarik mereka keluar dari mobil yang mulai berasap, namun gagal. Dia bilang dia merasa sangat bersalah, namun dia akan menjaga aku selamanya sebagai penebusan dosa. Kebohongan itu dimulai sejak saat itu. Aku berpura-pura mengalami amnesia parsial tentang kejadian kecelakaan tersebut. Aku melihat Arga begitu lega saat aku bilang aku tidak ingat apa-apa selain hujan deras. Namun, seminggu setelah keluar dari rumah sakit, aku secara diam-diam kembali ke lokasi kecelakaan dengan menyewa taksi tanpa sepengetahuannya. Dengan sisa-sisa tenaga dan kaki yang masih diperban, aku merangkak di semak-semak yang sudah aku tandai dalam ingatan. Dan di sanalah benda itu berada. Kartu memori kecil yang kotor dan terinjak tanah. Aku menyimpannya seperti menyimpan bom waktu. Itulah senjata pertamaku. Selama 5 tahun, aku mencari cara untuk melihat isinya tanpa ketahuan Arga. Aku membeli laptop murah yang kusimpan di loker pusat kebugaran tempatku biasa beralasan untuk pergi setiap pagi. Saat aku berhasil membuka isinya, tangisku pecah. Rekaman itu menunjukkan segalanya. Arga yang berulang kali memejamkan mata, mobil yang oleng ke kanan menabrak pembatas jalan, dan yang paling menyakitkan adalah suara Arga yang mengumpat setelah tabrakan terjadi, bukan suara kekhawatiran, melainkan suara ketakutan akan posisinya yang terancam. "Sial, kenapa harus sekarang? Karirku sedang di atas." Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulutnya saat orang tuaku meregang nyawa. Senjata kedua adalah catatan keuangan. Arga sangat teliti, tapi dia sombong. Dia sering meninggalkan tas kerjanya terbuka saat dia mandi. Dari sana aku tahu tentang Dion. Dion bukan hanya sahabat, tapi kaki tangan yang mengatur pemakaman rahasia orang tuaku di kampung tanpa ada tetangga yang tahu, atau mungkin mereka disuap untuk diam. Arga menggunakan uang asuransi jiwa orang tuaku, yang entah bagaimana dia bisa cairkan dengan dokumen palsu, untuk membeli apartemen atas nama Dion. Dan senjata ketiga yang baru saja aku temukan, adalah kenyataan di depan mataku sekarang. Rumah ini, rumah yang dia katakan masih dihuni oleh orang tuaku. Kebohongan tentang mereka yang masih hidup dan menerima uang kirimanku, adalah cara Arga untuk memastikan aku tetap terikat secara emosional padanya. Dia ingin aku merasa berhutang budi karena dialah satu-satunya penghubungku dengan orang tua yang
marah, padaku. Aku menyentuh kayu pintu yang sudah lapuk. Selama 5 tahun ini, setiap bulan aku menyisihkan jutaan rupiah dari hasil menulisku, memberikan uang itu pada Arga dengan harapan ibu bisa membeli obat dan ayah bisa memperbaiki atap rumah. Ternyata uang itu hanya masuk ke kantong Arga untuk membiayai kemewahannya sendiri. Kamu sudah keterlaluan, Arga, bisikku pada kesunyian malam. Aku mengambil ponselku dan menelepon Ibtu Farel. Dia adalah teman masa kecilku yang kini bertugas di kepolisian daerah. Aku sudah mulai menghubunginya sebulan yang lalu dengan alasan ingin menanyakan prosedur pembukaan kembali kasus kecelakaan lama. Farel, aku di kampung sekarang, kataku saat telepon diangkat. Yasmin, kamu nekat pulang? Apa yang kamu temukan? Suara Farel terdengar khawatir namun tegas. Semuanya, Rel. Semuanya bohong. Rumah ini kosong. Mereka sudah meninggal 5 tahun lalu, tepat di hari kecelakaan itu. Arga menyembunyikannya dariku. Aku punya rekaman dashcamnya. Aku punya bukti transfer palsu. Aku ingin dia membayar semuanya. Tenang, Yasmin. Jangan lakukan hal gegabah. Kamu harus kembali ke kota sebelum dia curiga. Kita akan atur strategi. Kalau kamu punya rekaman itu adalah bukti vital. Tapi kita butuh saksi di lapangan yang melihat Arga menyuap orang saat itu. Aku akan mencarinya malam ini juga, Rel. Aku tidak akan tenang sebelum tahu di mana mereka dimakamkan. Aku menutup telepon. Aku tidak merasa lemah lagi. Rasa sakit yang tadi melumpuhkan kakiku kini berubah menjadi api yang membakar semangatku. Arga menganggapku udik. Dia menganggapku lemah karena aku seorang perempuan dari kampung. Dia akan segera tahu bahwa perempuan yang dia remehkan inilah yang akan menyeretnya ke lubang kehancuran. Aku melangkah meninggalkan halaman rumah itu, menuju rumah Bu Lestari, tetangga paling tua yang mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat jenazah orang tuaku dibawa pulang dulu. Jika Arga bisa membayar orang untuk diam, maka aku akan mencari kebenaran yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku mengetuk pintu rumah Bu Lestari dengan tangan gemetar. Saat pintu kayu itu terbuka, seorang wanita tua dengan rambut memutih muncul. Begitu matanya menangkap wajahku, dia hampir menjatuhkan gelas plastik yang dipegangnya. Yasmin, ini benar kamu? Suaranya gemetar, seolah melihat hantu. Iya, Bu. Ini Yasmin. Boleh saya masuk? Bu Lestari melihat ke sekeliling dengan waspada sebelum menarikku masuk dan mengunci pintu. Di dalam rumah yang sederhana itu, dia langsung memelukku sambil terisak. Ya Allah, Yasmin, kemana saja kamu? Kenapa baru sekarang pulang? Kami semua di sini dilarang bicara tentang keluargamu. Apa maksud ibu? Siapa yang melarang? Tanyaku sambil menahan air mata. Bu Lestari bercerita dengan suara lirih. 5 tahun lalu, sebuah mobil mewah datang membawa 2 peti jenazah di tengah malam. Arga ada di sana bersama seorang pria bertubuh tambun, yang aku yakini adalah Dion. Mereka tidak mengizinkan tetangga melihat jenazah. Mereka bilang itu adalah wasiat terakhir ibu dan ayah, karena mereka meninggal akibat penyakit menular yang memalukan. Arga menyebar cerita di kampung bahwa aku sudah tidak mau peduli lagi, bahwa aku malu punya orang tua kampung dan memilih tinggal di luar negeri. Suamimu itu, dia memberi uang kepada Pak RT yang lama agar pemakaman dilakukan secepatnya tanpa banyak tanya. Dia bilang kamu sangat terpukul dan tidak sanggup datang. Tapi setelah itu, rumah kalian dibiarkan begitu saja. Setiap ada yang bertanya, dia bilang kamu sudah mengirim uang untuk perawatan rumah, tapi kenyataannya tidak ada orang yang pernah datang merawat. Cerita Bu Lestari. Hatiku semakin mendidih. Jadi Arga menghancurkan namaku di kampung ini, sekaligus menghancurkan nama orang tuaku. Dia membuatku terlihat seperti anak durhaka di mata orang kampung, dan membuat orang kampung terlihat seperti orang jahat di mataku. Ibu tahu di mana makam mereka? Bu Lestari mengangguk. Dia membawaku ke pemakaman desa yang terletak di balik bukit kecil. Di bawah sinar bulan yang temaram, aku melihat 2 gundukan tanah yang sudah hampir rata dengan bumi. Tidak ada batu nisan yang layak, hanya kayu sederhana yang sudah lapuk dimakan usia. Aku jatuh berlutut di sana. Jeritanku yang selama ini tertahan akhirnya pecah. Sunyi malam itu menjadi saksi betapa hancurnya hatiku. Ibu, ayah, maafkan Yasmin. 5 tahun Yasmin dibohongi, tangisku terseduh-seduh.
Aku mengusap tanah yang dingin itu. Rasa bersalah karena telah mempercayai pembunuh orang tuaku sendiri, hampir membuatku ingin menyerah. Namun, saat aku menyentuh tanah itu, aku teringat wajah Arga yang sombong pagi tadi. Aku teringat bagaimana dia menghinaku sebagai wanita udik. Tidak, aku tidak boleh menyerah sekarang. Ini bukan saatnya untuk meratap. Ini adalah saatnya untuk bertindak. Aku berdiri, menghapus air mata dengan kasar. Bu Lestari, saya minta bantuan Ibu. Saya butuh surat pernyataan dari Ibu dan beberapa tetangga tentang apa yang terjadi malam itu. Tentang siapa yang datang dan apa yang mereka katakan. Saya juga butuh bantuan Ibu untuk mengumpulkan bukti bahwa selama 5 tahun ini tidak ada uang perawatan yang sampai ke rumah ini. Ibu akan bantu, Yasmin. Kami semua sebenarnya kasihan pada orang tuamu, tapi kami takut pada suamimu yang kelihatannya orang berpengaruh itu. Jawab Bu Lestari mantap. Malam itu juga, aku mulai menyusun rencana di rumah Bu Lestari. Aku tidak akan hanya melaporkannya ke polisi. Itu terlalu mudah bagi Arga. Dia punya pengacara hebat, dia punya uang untuk menyuap. Aku harus menghancurkannya secara perlahan. Aku harus membuat dunia yang dia bangun dengan kebohongan itu runtuh berkeping-keping di depan matanya sendiri. Langkah pertama adalah finansial. Aku tahu Arga menggunakan akun bank atas namaku untuk beberapa transaksi gelap perusahaannya. Selama ini aku hanya menandatangani apapun yang dia berikan. Aku segera membuka aplikasi mobile banking yang sudah aku unduh secara rahasia. Aku melihat mutasi rekening selama setahun terakhir. Ada aliran dana besar dari sebuah vendor konstruksi yang masuk ke rekeningku, lalu dalam hitungan menit ditransfer ke rekening Dion. Ini pencucian uang, gumamku. Arga menjadikanku tameng. Jika suatu saat tertangkap, akulah yang akan masuk penjara, bukan dia. Aku segera mengirimkan tangkapan layar transaksi itu kepada Ibtu Farel. Rel, ini bukti tambahan. Dia tidak hanya terlibat kelalaian yang menyebabkan kematian, tapi juga korupsi dan pencucian uang di perusahaannya. Langkah kedua adalah psikologis. Aku tahu Arga sangat menjaga reputasinya. Minggu depan adalah acara penganugerahan manajer tahun ini di kantornya. Itu adalah momen paling membanggakan baginya. Aku akan membiarkan dia merasa berada di puncak dunia sebelum aku menarik kakinya hingga jatuh ke jurang terdalam. Aku kembali ke kota dengan bus pertama saat fajar menyingsing. Di dalam perjalanan, aku tidak lagi merasa seperti istri yang takut pulang. Aku merasa seperti seorang eksekutor yang sedang menuju tempat pelaksanaan hukuman. Aku terus berkomunikasi dengan Farel. Dia memberitahuku bahwa dia sudah mulai menggerakkan tim kecil untuk menyelidiki Dion secara diam-diam. Dion adalah titik lemahnya, Yasmin. Pria seperti dia biasanya akan langsung bicara jika ditekan sedikit, kata Farel lewat pesan suara. Sesampainya di rumah mewah kami, aku segera membersihkan diri. Aku bersikap seolah-olah aku baru saja bangun tidur di kamar tamu, bukan baru pulang dari perjalanan jauh. Aku merapikan dapur, membuat sarapan, dan menunggu telepon dari Arga. Benar saja, pukul 8 pagi, Arga menelepon. Bagaimana di rumah? Kamu tidak melanggar perintahku kan? Suaranya terdengar begitu meremehkan. Aku tersenyum kecil, senyum yang tidak akan pernah dia lihat. Tentu tidak, Mas. Aku sedang membuatkanmu rendang untuk kepulanganmu besok. Aku ingin jadi istri yang baik. Bagus. Itu baru istriku. Oh ya, besok saat aku pulang, ada tamu dari kantor yang akan mampir sebentar. Pastikan rumah bersih dan jangan banyak bicara yang tidak perlu. Jangan ceritakan soal kampung atau orang tuamu. Mereka tidak perlu tahu kalau punya atasan yang istrinya orang desa. Baik, Mas. Aku akan menyiapkan kejutan besar untukmu dan tamu-tamumu, jawabku dengan nada yang sangat manis. Begitu telepon ditutup, ekspresiku berubah dingin. Kejutan besar, Arga. Kamu tidak akan pernah membayangkan betapa besarnya kejutan itu. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti fisik lainnya. Aku membongkar brankas di ruang kerjanya, yang kodenya berhasil aku intip sebulan lalu. Di sana ada polis asuransi jiwa atas nama ibu dan ayahku. Di sana tertera tanda tanganku yang dipalsukan dengan sangat rapi. Ada juga surat perjanjian antara Arga dan Dion tentang pembagian hasil dari proyek fiktif di kantornya. Aku memotret setiap lembar dokumen itu.
Aku tidak mengambil aslinya agar dia tidak curiga, tapi salinan digitalnya sudah tersimpan aman di cloud storage yang hanya aku yang tahu aksesnya. Malam itu, aku duduk di ruang tengah yang gelap. Aku menatap foto pernikahan kami yang terpajang besar di dinding. Arga terlihat begitu mencintaiku dalam foto itu, tapi sekarang aku tahu itu hanyalah tatapan seorang predator yang berhasil mendapatkan mangsanya. 5 tahun aku hidup dalam bayang-bayangmu, Arga. 5 tahun kau buat percaya bahwa aku adalah anak yang dibuang oleh orang tuaku sendiri. Kau biarkan aku menangis setiap malam merindukan suara ibu yang ternyata sudah kau buat versi palsunya. Kau biarkan aku bekerja keras mengirim uang yang kau gunakan untuk bersenang-senang dengan teman-temanmu. Aku mengepalkan tangan hingga kukuku memutih. Besok, saat kau melangkah masuk ke rumah ini, kau tidak akan bertemu dengan Yasmin yang lemah. Kau akan bertemu dengan kebenaran yang sudah kau kubur selama 5 tahun. Aku menghubungi Ibtu Farel sekali lagi. Farel, semuanya sudah siap. Besok sore saat dia mengadakan pertemuan dengan kolega kantornya di rumah ini, aku ingin kamu dan timmu datang. Aku ingin semua orang melihat siapa Arga yang sebenarnya. Kamu yakin, Yasmin? Ini akan menjadi sangat kacau, tanya Farel. Aku sudah melewati kekacauan yang jauh lebih buruk selama 5 tahun ini, Rel. Aku sudah siap. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan orang-orang yang dia banggakan. Aku ingin dia kehilangan segalanya, persis seperti aku kehilangan ibu dan ayah. Setelah menutup telepon, aku pergi ke dapur. Aku mulai memasak, persis seperti yang dia minta. Tapi bumbu yang aku masukkan bukan hanya rempah-rempah, melainkan keberanian yang sudah lama aku simpan. Besok adalah awal dari akhir bagi Arga. Dan aku akan memastikan dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Aku berjalan menuju kamar mandi, menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku terlihat berbeda. Tidak ada lagi ketakutan di mataku. Yang ada hanyalah ketenangan seorang wanita yang tahu bahwa keadilan sudah di depan mata. Ibu, ayah, lihatlah dari sana. Yasmin tidak akan membiarkan dia lolos lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku bisa tidur dengan nyenyak, meski aku tahu badai besar akan menerjang esok hari. Aku sudah menyiapkan senjata, aku sudah menyusun rencana, dan sekarang, aku hanya perlu menunggu mangsaku masuk ke dalam perangkap yang sudah aku siapkan dengan begitu rapi. Sore itu, langit kota terlihat mendung, seolah-olah alam sedang mempersiapkan diri untuk menyambut badai yang akan aku ciptakan. Aku berdiri di dapur, menatap deretan hidangan yang sudah kusiapkan dengan sangat teliti. Ada rendang, sayur lodeh, dan sambal goreng hati. Semuanya adalah makanan kesukaan Arga, dan ironisnya, juga merupakan makanan yang selalu ia klaim sebagai kiriman resep dari ibu di kampung. Aku mengenakan gaun berwarna hitam pekat. Bukan gaun cerah yang biasanya Arga minta agar aku terlihat seperti istri manajer yang ceria. Hitam ini adalah simbol duka yang tertunda selama 5 tahun, sekaligus warna keberanian yang baru saja kutemukan. Aku memoles bibirku dengan warna merah darah, menatap pantulan diriku di cermin dapur, dan berbisik pelan, ini untuk ibu dan ayah. Suara deru mobil mewah Arga terdengar memasuki halaman. Tak lama kemudian, suara gelak tawa beberapa pria memenuhi teras. Arga membawa 3 orang kolega penting dari kantornya, termasuk Pak Bagas, direktur utama yang sangat ia segani. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur detak jantungku agar tetap stabil, dan memasang topeng keramahan yang paling sempurna. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Bapak-bapak, sapaku saat mereka melangkah masuk ruang tamu yang luas. Arga tampak terkejut melihat penampilanku. Matanya sedikit menyipit saat melihat gaun hitamku, namun ia segera menutupi kebingungannya di depan bosnya. Ah, Yasmin. Kenalkan, ini Pak Bagas, Pak Indra, dan Pak Satria. Mereka rekan-rekanku yang sangat luar biasa. Suatu kehormatan bagi saya, Pak, kataku sambil menyalami mereka satu persatu. Silakan duduk. Saya sudah menyiapkan makan malam spesial untuk merayakan kesuksesan Mas Arga. Wah, Arga, kamu benar-benar beruntung punya istri seperti Yasmin. Sudah cantik, pintar masak lagi, puji Pak Bagas dengan tulus. Arga tertawa sombong, menepuk bahu Pak Bagas. Beginilah kalau didikan saya berhasil, Pak. Istri itu memang harus tahu tempatnya,
di rumah menjaga kenyamanan suami. Aku hanya tersenyum tipis mendengar kalimat itu. Kami pun berpindah ke ruang makan. Arga tampak sangat bersemangat memamerkan prestasinya selama di luar kota, sementara aku mulai menjalankan tahap pertama rencanaku. Sambil menyajikan nasi, aku sengaja menyalakan sebuah speaker kecil yang tersembunyi di balik vas bunga di sudut ruangan. Tiba-tiba, suara sayup-sayup rekaman audio mulai terdengar. Itu adalah suara ibu, suara buatan yang selama ini Arga gunakan untuk menipuku. Yasmin, enduk, ibu sehat di sini. Kamu baik-baik ya sama nak Arga? Arga langsung terdiam. Wajahnya yang tadi kemerahan karena tertawa tiba-tiba memucat. Ia menoleh ke arah vas bunga, lalu menatapku dengan mata yang mulai memancarkan ketakutan. Suara apa itu, Arga? Tanya Pak Indra dengan bingung. Oh, itu mungkin radio tetangga atau rekaman lama yang tidak sengaja terputar di ponsel Yasmin, jawab Arga dengan suara yang sedikit bergetar. Ia menatapku tajam, memberi isyarat agar aku mematikan suara itu. Aku pura-pura tidak mengerti. Mas, suara itu mirip sekali dengan suara ibu, ya? Padahal Mas bilang ibu sedang sibuk di sawah tadi siang saat Mas telepon. Yasmin, matikan itu sekarang, bentak Arga, lupa bahwa ada bosnya di sana. Pak Bagas mengerutkan kening. Loh, Arga, kenapa kamu membentak istrimu? Itu kan cuma suara ibunya. Memangnya kenapa kalau terdengar? Arga mencoba tertawa canggung. Maaf, Pak. Saya hanya tidak ingin suasana makan malam kita terganggu oleh hal-hal sepele. Yasmin ini memang terkadang terlalu melankolis kalau ingat kampung. Aku melangkah mendekati Arga, meletakkan tanganku di bahunya. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Bukan melankolis, Mas. Aku hanya merasa ibu ada di sini bersama kita sekarang. Mas bukannya sering bilang kalau ibu selalu mendoakan kita dari rumah kayu di kampung itu? Rumah yang catnya mengelupas, pintunya tergembok, dan halamannya ditelan ilalang. Arga tersedak air yang sedang diminumnya. Ia menatapku dengan mata melotot, seolah-olah ia baru saja melihat hantu. Deskripsi yang aku berikan adalah kondisi asli rumah itu yang aku temukan 2 hari lalu. Sesuatu yang seharusnya tidak aku ketahui jika aku tidak benar-benar pergi ke sana. Kamu bicara apa sih? Yasmin, jangan melantur di depan tamu-tamu kita. Desisnya rendah, penuh ancaman. Oh, apa aku salah bicara, Mas? Ataukah aroma lodeh ini mengingatkanmu pada sesuatu? Aku terus menekan mentalnya. Aroma lodeh yang terakhir kali dimakan ibu sebelum kita berangkat ke kota 5 tahun lalu. Mas masih ingat malam itu, kan? Saat hujan deras, dan Mas bilang Mas sama sekali tidak mengantuk. Suasana di meja makan menjadi sangat canggung. Pak Bagas dan kolega lainnya saling berpandangan. Mereka mulai merasakan ada ketegangan yang tidak biasa di antara kami. Arga mencoba berdiri, mungkin ingin menarikku ke dapur untuk membungkamku, namun kakinya seolah lemas. Mas Arga kelihatannya kurang sehat. Ya? Apa Mas merasa bersalah karena sesuatu? Aku bertanya dengan nada yang sangat lembut, namun setiap kata yang keluar terasa seperti sembilu. Atau mungkin Mas takut kalau orang tua saya benar-benar hadir di sini malam ini untuk menagih janji. Cukup, Yasmin, masuk ke kamar. Arga berteriak, kali ini benar-benar kehilangan kendali diri. Kenapa, Mas? Kenapa harus masuk ke kamar? Aku belum menunjukkan kejutan utamanya pada tamu-tamumu. Aku menatap Pak Bagas dengan senyum sopan. Pak Bagas, Mas Arga ini adalah suami yang sangat berbakti. Selama 5 tahun, dia membantu saya mengirimkan uang hasil kerja saya ke orang tua saya di kampung. Dia pria yang sangat jujur, bukan? Arga mulai gemetar hebat. Ia tahu aku sedang memegang bom waktu, dan sumbunya sudah mulai terbakar. Ia mencoba meraih ponselnya, mungkin untuk menghubungi Dion, namun aku sudah lebih dulu memblokir semua sinyal di rumah ini menggunakan alat kecil yang aku beli secara daring. Yasmin, aku peringatkan kamu jangan lakukan ini, bisik Arga dengan wajah yang kini benar-benar pucat pasi. Aku tidak melakukan apa-apa, Mas. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan tentang bagaimana suamiku ini begitu pintar mengatur harta istrinya. Aku berjalan menuju televisi besar di ruang tengah yang tersambung dengan ruang makan.
Mari kita lihat foto-foto orang tua saya yang katanya sangat bahagia menerima uang dari Mas Arga selama ini. Arga melompat dari kursinya, mencoba menghentikanku, namun ia tersandung kaki kursi dan jatuh tersungkur di lantai. Di depan bosnya dan rekan-rekan kerjanya yang terhormat, Arga terlihat seperti pecundang yang ketakutan. Aku menekan tombol play pada remote televisi, dan layar besar itu mulai menampilkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar foto. Layar televisi itu tidak menampilkan foto-foto bahagia. Sebaliknya, yang muncul pertama kali adalah gambar hitam putih dari laporan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara 5 tahun lalu. 2 nama tercetak jelas di sana, Bapak Surya dan Ibu Sumiati. Tanggal kematiannya sama persis dengan hari di mana Arga melarangku pulang kampung untuk pertama kalinya. Ini, apa maksudnya ini? Arga? Suara Pak Bagas terdengar berat dan penuh tuntutan penjelasan. Arga masih merangkak di lantai, mencoba menggapai kabel televisi untuk mencabutnya. Itu bohong. Itu editan. Yasmin sudah gila. Dia depresi karena orang tuanya meninggal. Aku gila, Mas? Aku bertanya sambil berjalan tenang ke arahnya. Kalau aku gila, lalu apa ini? Aku mengganti tampilannya. Kini layar menunjukkan rekaman video dashcam yang sudah aku bersihkan audionya. Di video itu terlihat jelas jarum jam menunjukkan pukul 2.15 pagi. Mobil yang dikemudikan Arga terlihat oleng ke kanan dan ke kiri berkali-kali. Suara dengkur halus Arga terdengar, sebelum akhirnya mobil itu menghantam pembatas jalan dengan kecepatan tinggi. Video terus berlanjut ke bagian yang paling krusial. Arga keluar dari mobil, melihat mertuanya yang bersimbah darah, dan bukannya menelepon ambulans, ia justru menelepon Dion untuk merencanakan penipuan. Dion, aku tidak mau karierku hancur. Bantu aku urus ini. Bilang saja mereka meninggal di rumah sakit setelah sempat ditolong. Aku akan bayar semuanya. Suara Arga terdengar jelas di seluruh ruangan. Pak Bagas berdiri dari kursinya dengan wajah merah padam karena marah. Jadi ini kelakuan manajer teladan saya? Kamu membunuh mertuamu sendiri karena kelalaian, lalu menyembunyikannya selama 5 tahun. Pak, tolong dengarkan saya dulu itu kecelakaan. Pak, saya takut Yasmin meninggalkan saya kalau dia tahu saya penyebabnya. Arga mencoba membela diri, namun suaranya terdengar sangat menyedihkan. Aku tidak akan meninggalkanmu karena kecelakaan, Arga. Aku akan meninggalkanmu karena kamu membiarkan mereka mati tanpa pertolongan, lalu kamu menguras uangku selama 5 tahun dengan alasan mengirimnya ke mereka. Teriakku, akhirnya melepaskan seluruh emosi yang kupendam. Aku membuka sebuah map besar yang sedari tadi tergeletak di meja samping televisi. Aku mengeluarkan tumpukan bukti transfer bank. Lihat ini, Pak Bagas. Ini adalah bukti transfer dari rekening saya yang katanya dikirim untuk pengobatan ayah saya selama 3 tahun terakhir. Faktanya, uang ini masuk rekening pribadi Dion, yang kemudian dialirkan kembali ke rekening rahasia Arga untuk mencuci uang proyek kantor Bapak. Wajah Pak Bagas berubah dari marah menjadi kaget luar biasa. Mencuci uang proyek saya? Benar, Pak. Arga menggunakan nama saya dan identitas palsu orang tua saya yang sudah meninggal untuk membuat perusahaan vendor fiktif. Selama ini, sebagian dana proyek konstruksi Bapak mengalir ke sana, aku menyerahkan dokumen-dokumen itu langsung ke tangan Pak Bagas. Arga terduduk lemas di lantai. Ia tidak bisa lagi mengelak. Bukti-bukti itu terlalu nyata, terlalu kuat. Dion, yang tadinya ia pikir akan melindunginya, ternyata sudah lebih dulu tertangkap oleh Ibtu Farel dan mulai bernyanyi. Kamu sudah tahu selama ini? Tanya Arga dengan suara lirih, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara benci dan tidak percaya. Aku ada di kursi belakang malam itu, Arga. Aku melihatmu mencabut kartu memori itu. Aku melihatmu membuangnya. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya memiliki segalanya, lalu kehilangan semuanya dalam sekejap, persis seperti yang aku rasakan saat kehilangan ibu dan ayah. Aku melangkah mendekatinya, berjongkok agar mataku sejajar dengan matanya. Selama 5 tahun aku melayanimu, memasak untukmu, tidur di sampingmu dengan rasa mual yang luar biasa. Setiap kali kamu memelukku, aku membayangkan tangan itu adalah tangan yang membiarkan ibuku meregang nyawa tanpa bantuan. Setiap kali kamu bicara soal kebaikanmu pada orang tuaku, aku ingin sekali merobek mulutmu. Arga mencoba meraih tanganku,
mungkin ingin memohon, tapi aku segera menepisnya dengan jijik. Jangan sentuh aku dengan tangan pembunuhmu. Yasmin, tolong, aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Aku takut kehilanganmu. Isaknya, mencoba menggunakan alasan cinta yang basi. Cinta tidak dibangun di atas dua nisan yang kau sembunyikan. Arga. Cinta tidak menghisap keringat istrimu untuk membiayai kebohonganmu. Balasku dingin. Pak Bagas menatap Arga dengan tatapan menghina. Besok pagi, tim audit dan pengacara perusahaan akan memproses semua kerugian ini. Tapi sebelum itu, sepertinya kamu punya urusan yang lebih mendesak dengan hukum. Tepat saat itu, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Tidak, itu bukan ketukan, itu adalah pintu yang didobrak paksa. Aku berdiri dengan tenang, merapikan gaun hitamku. Itu kejutan terakhirku. Mas, Ibtu Farel dan timnya sudah ada di depan. Rekaman video, bukti korupsi, dan kesaksian warga kampung yang kau suap sudah berada di tangan mereka. Arga mencoba berlari menuju pintu belakang, namun dua orang petugas polisi sudah lebih dulu masuk dari sana. Ia terpojok di ruang makannya sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang kini mengetahui busuknya hatinya. Aku menatap foto ibu dan ayah yang kini kutaruh di atas meja makan, di antara piring-piring makanan yang belum sempat habis dimakan. Tenang ya, ibu, ayah, bisikku pelan. Malam ini, dia tidak akan bisa lari lagi. Air mata akhirnya jatuh di pipiku, tapi kali ini bukan karena rasa sakit. Ini adalah air mata kelegaan. Selama 5 tahun aku hidup dalam kegelapan, dan malam ini, kebenaran akhirnya bersinar dengan sangat terang hingga membakar habis semua kebohongan suamiku. Suara sirene polisi itu meraung membelah kesunyian kompleks perumahan elit tempat kami tinggal selama 5 tahun ini. Lampu merah dan biru berkedip bergantian, memantul di jendela kaca besar ruang tamu, memberikan efek dramatis yang seolah-olah sedang menghakimi kegelapan di dalam rumah ini. Arga masih terduduk lemas di lantai, wajahnya yang tadi sombong kini hancur, pucat pasi seperti kertas yang diremas. Ia menatap ke arah pintu depan saat Ibtu Farel melangkah masuk dengan seragam lengkap, diikuti oleh beberapa petugas polisi lainnya. Pak Bagas, Pak Indra, dan Pak Satria berdiri mematung. Wajah mereka menunjukkan campuran antara rasa jijik dan tidak percaya. Mereka adalah saksi hidup atas semua pengakuan Arga yang terekam secara otomatis oleh sistem kamera keamanan rumah yang sudah aku atur untuk menyiarkan langsung ke perangkat Ibtu Farel sejak awal makan malam tadi. Saudara Arga, suara Farel terdengar sangat berat dan berwibawa di dalam ruangan yang mendadak sunyi itu. Atas dasar bukti-bukti rekaman kelalaian yang menyebabkan kematian, pemalsuan dokumen asuransi, serta laporan dari perusahaan terkait penggelapan dana dan pencucian uang, Anda kami amankan sekarang juga. Arga mendongak, matanya yang basah menatap Farel, lalu beralih padaku. Yasmin tolong, jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu, Yasmin. Kamu tidak kasihan padaku? Bagaimana dengan nama baikmu jika suamimu dipenjara? Aku tertawa, sebuah tawa yang kering dan penuh dengan kepahitan. Nama baik? Kamu bicara soal nama baik setelah kamu memfitnahku di kampung sebagai anak durhaka? Kamu bicara soal nama baik setelah kamu mencuri uang jerih payahku untuk membiayai hidup mewahmu dan Dion? Arga, nama baikku sudah hancur sejak hari di mana aku memutuskan untuk menikah dengan iblis sepertimu. Dan hari ini, aku sedang mengumpulkannya kembali, potongan demi potongan. Dua petugas polisi mendekat dan menarik Arga agar berdiri. Saat tangan mereka menyentuh lengan Arga, pria itu tiba-tiba meronta. Ia berteriak histeris, mencoba melepaskan diri. Ini jebakan. Yasmin sudah merencanakan ini semua. Dia tidak amnesia. Dia berbohong selama 5 tahun. Memang benar. Sahutku tenang sambil melangkah mendekat hingga jarak kami hanya terpaut beberapa senti. Aku berbohong selama 5 tahun untuk membalas kebohonganmu yang jauh lebih kejam. Kamu pikir aku tidak tahu rasa sakitnya saat melihat ibu menggapai tanganku di dalam mobil yang ringsek itu? Kamu pikir aku tidak dengar saat kamu menelepon Dion dan lebih mengkhawatirkan kariermu daripada nyawa mertuamu? Aku melihat semuanya, Arga. Aku merasakan setiap detik saat kamu membiarkan mereka mati. Arga tertegun. Napasnya memburu. Kalau kamu tahu, kenapa kamu tidak lapor polisi hari itu juga? Kenapa harus menunggu 5 tahun? Kamu juga jahat,
Yasmin, kamu membiarkan aku mencintaimu dalam kepalsuan. Mencintaiku? Aku meludah ke samping. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu mencintai kontrol yang kamu miliki atasku. Kamu mencintai uang yang bisa kamu peras dariku. Kenapa aku menunggu 5 tahun? Karena aku ingin memastikan kamu berada di titik tertinggi dalam hidupmu. Aku ingin kamu punya banyak hal untuk dilepaskan. Aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya jatuh dari langit yang paling tinggi ke dasar jurang yang paling dalam. Kalau aku melaporkanmu 5 tahun lalu, kamu mungkin hanya akan dipenjara karena kecelakaan. Tapi sekarang, kamu akan dipenjara karena pembunuhan tidak berencana, korupsi, pemalsuan, dan penipuan. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi tanpa punya apa-apa lagi. Di luar rumah, tetangga mulai berkerumun. Mereka yang biasanya hanya melihat kami dari jauh kini saling berbisik. Beberapa mengambil gambar dengan ponsel mereka. Arga, si manajer sukses yang selalu dipuji, kini diseret keluar rumah dengan tangan diborgol di depan mata semua orang yang selama ini ia coba buat terkesan. Pak Bagas melangkah mendekatiku sebelum polisi membawa Arga pergi. Yasmin, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka orang yang saya percayai di kantor ternyata memiliki hati sebusuk ini. Perusahaan akan mendukung penuh proses hukumnya, dan kami akan memastikan dia mengembalikan setiap rupiah yang dia ambil dari kamu dan dari kami. Terima kasih, Pak Bagas. Saya hanya ingin keadilan untuk ibu dan ayah saya, jawabku dengan suara yang mulai serak. Saat Arga diseret melewati ambang pintu, ia sempat menoleh sekali lagi. Matanya membelalak penuh kebencian. Kamu tidak akan pernah bahagia, Yasmin. Kamu sudah membunuh suamimu sendiri. Suamiku sudah mati 5 tahun lalu di jalan lintas itu, Arga. Pria yang bersamaku selama ini hanyalah mayat hidup yang sedang menunggu waktu untuk dikubur. Balasku dingin. Mobil polisi itu akhirnya menjauh dengan lampu yang masih berkedip. Satu persatu tetangga membubarkan diri setelah polisi memberikan garis kuning di depan rumah. Rekan-rekan Arga juga pamit dengan wajah lesu. Kini, rumah besar ini benar-benar sunyi. Hanya ada aku dan Ibtu Farel yang masih berdiri di ruang tamu. Farel menghela napas panjang, ia melepas topinya dan menatapku dengan tatapan iba. Sudah selesai, Yasmin. Kamu sudah melakukannya. Aku jatuh terduduk di sofa, seluruh energiku seolah tersedot habis. Air mata yang sedari tadi aku tahan agar terlihat kuat di depan Arga, akhirnya tumpah juga. Aku menangis sejadi-jadinya, meratapi 5 tahun yang hilang, meratapi ibu dan ayah yang tidak akan pernah kembali, dan meratapi diriku sendiri yang harus berubah menjadi monster hanya untuk mengalahkan monster lainnya. Terima kasih, Rel. Kalau bukan karena bantuanmu melacak Dion dan rekening rahasia itu, aku mungkin tidak akan sesukses ini, kataku di sela isak tangis. Itu sudah tugasku. Dion sudah memberikan kesaksian lengkap. Dia takut diseret sendirian. Dia bilang Arga memang sengaja memalsukan semua surat dari kampung itu, menggunakan jasa orang lain di daerah sana. Arga benar-benar sudah merencanakan segalanya dengan sangat rapi agar kamu tidak pernah bisa lepas darinya. Aku menatap foto ibu dan ayah yang masih ada di meja. Dia pikir dia bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Dia lupa kalau bumi selalu punya cara untuk mengungkap apa yang terkubur di dalamnya. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur di rumah ini tanpa rasa takut. Meski bayang-bayang masa lalu masih menghantui, aku tahu bahwa rantai yang membelengguku selama 5 tahun ini sudah putus. Arga sudah pergi, dan kebohongannya telah terbakar habis oleh kebenaran yang aku bawa pulang dari kampung. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang penuh ketegangan itu. Kota masih terasa sama, sibuk dan bising, namun duniaku telah berubah sepenuhnya. Aku tidak lagi tinggal di rumah mewah milik Arga. Rumah itu sudah disita oleh bank, karena ternyata cicilannya pun menunggak berbulan-bulan, salah satu rahasia keuangan lain yang Arga sembunyikan. Bagiku, itu bukan masalah. Aku tidak pernah menginginkan rumah yang dibangun di atas pondasi kebohongan itu. Hari ini, matahari bersinar cerah di atas pemakaman desa di kampung halamanku. Aku berdiri di depan 2 nisan baru yang terbuat dari batu marmer putih yang kokoh. Nama Ibu Sumiati dan Bapak Surya terukir dengan indah di sana. Tidak ada lagi kayu lapuk, tidak ada lagi gundukan tanah yang tidak terawat. Aku telah memindahkan makam mereka ke tempat yang lebih layak,
dan mengadakan acara doa bersama yang dihadiri oleh seluruh warga desa. Bu Lestari berdiri di sampingku, ia mengusap pundakku dengan lembut. Mereka pasti bangga padamu, Yasmin. Kamu anak yang luar biasa kuat. Terima kasih, Bu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sejak dulu. Jawabku sambil meletakkan seikat bunga sedap malam di atas pusara ibu. Kabar dari kota menyebutkan bahwa Arga telah dijatuhi hukuman penjara 20 tahun atas berbagai dakwaan berlapis. Ia kehilangan segalanya, pekerjaan, harta, reputasi, dan yang paling penting, ia kehilangan kewarasannya. Farel memberitahuku bahwa di dalam penjara, Arga sering berteriak-teriak sendiri, memanggil namaku dan memohon ampun seolah-olah ia sedang dihantui oleh bayang-bayang orang tuaku. Itu adalah karma yang paling adil untuknya. Hidup dalam ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Dion juga tidak bernasib lebih baik. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena membantu menutupi tindak kriminal dan terlibat dalam pencucian uang. Properti-properti yang ia miliki hasil dari uang haram itu semuanya disita dan dilelang untuk mengganti kerugian perusahaan Pak Bagas serta mengembalikan uangku yang telah mereka gunakan. Sekarang, aku memilih untuk kembali tinggal di kampung. Aku merenovasi rumah kayu lama milik orang tuaku. Aku tidak mengubah bentuk aslinya. Aku hanya memperkuat fondasinya, mengganti atap yang bocor, dan mengecat ulang dengan warna yang dulu ibu sukai. Halaman yang dulunya ditelan ilalang kini penuh dengan tanaman bunga dan sayuran. Suara ayam kembali terdengar di pagi hari, dan aroma masakan dari dapurku kembali mengisi udara di sekitar rumah ini. Aku menggunakan sisa uangku untuk membangun sebuah perpustakaan kecil di desa ini. Aku ingin anak-anak di sini punya akses ke dunia luar, tanpa harus merasa rendah diri. Aku juga aktif di sebuah yayasan bantuan hukum untuk wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Aku tidak ingin ada, Yasmin, lain yang harus menunggu 5 tahun untuk mendapatkan keadilannya. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras sambil menyesap teh, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Ibtu Farel keluar dari sana dengan pakaian sipil. Ia tersenyum lebar saat melihatku. Wah, rumah ini benar-benar terasa hidup sekarang, katanya sambil duduk di kursi kayu di depanku. Terima kasih sudah datang, Rel. Bagaimana kabarmu di kota? Sibuk seperti biasa. Tapi aku menyempatkan mampir karena ada surat dari pengadilan tentang penyelesaian sisa aset Arga yang dialihkan padamu sebagai kompensasi. Kamu sekarang wanita kaya, Yasmin, guraunya. Aku tersenyum tipis. Kekayaan yang sebenarnya adalah ketenangan ini, Rel. Aku sudah tidak butuh kemewahan yang dulu Arga pamerkan. Di sini, aku merasa ibu dan ayah selalu bersamaku. Farel mengangguk setuju. Kami menghabiskan sore itu dengan berbincang tentang masa kecil, tentang masa depan, dan tentang harapan-harapan baru. Ada rasa damai yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Rasa damai karena telah menyelesaikan hutang masa lalu dan siap melangkah ke depan. Sebelum Farel pulang, ia menoleh padaku. Kamu tahu, Yasmin, banyak orang bilang kamu balas dendam dengan sangat kejam. Tapi menurutku, kamu hanya memberikan cermin pada Arga agar dia bisa melihat betapa buruknya dia. Mungkin, jawabku singkat. Tapi bagi saya, ini bukan soal dendam. Ini soal harga diri orang tua saya yang dia injak-injak. Sekarang, mereka bisa beristirahat dengan tenang, dan saya bisa mulai bernapas lagi. Setelah Farel pergi, aku berjalan menuju dapur. Aku mulai menyiapkan makan malam untuk diriku sendiri. Malam ini aku memasak sayur lodeh, resep yang dulu ibu ajarkan padaku sebelum semuanya berubah menjadi kelam. Saat aroma gurih santan mulai tercium, aku merasa seolah ibu sedang berdiri di sampingku, tersenyum bangga. Aku melihat ke arah foto pernikahan lama yang kini sudah aku bakar habis abunya dan aku buang ke sungai. Kini, di dinding ruang tamu hanya ada foto ibu dan ayah yang sedang tertawa di sawah. Foto itu adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dibeli dengan kebohongan. Arga pernah bilang bahwa aku lemah dan udik. Dia salah besar. Kesabaran bukan berarti kelemahan, dan diam bukan berarti tidak tahu apa-apa. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk mengumpulkan kekuatan sebelum menghantam dengan pukulan yang mematikan. Di rumah yang akhirnya sunyi dan penuh berkah ini, aku menutup pintu saat senja mulai tenggelam. Aku menatap langit yang mulai bertabur bintang, membisikkan doa syukur yang tulus.
Aku sudah membayar semua air mata dengan keadilan. Aku sudah membayar semua rasa sakit dengan kebenaran. Dan sekarang, aku siap menjalani hidupku sendiri, sebagai wanita yang merdeka, sebagai putri dari Bapak Surya dan Ibu Sumiati yang terhormat. Tenang ya, Ibu, Ayah. Bisikku untuk terakhir kalinya sebelum mematikan lampu ruang tamu. Semuanya sudah selesai. Dia sudah membayar semuanya. Malam turun dengan begitu lembut di desa itu. Tidak ada lagi sirene, tidak ada lagi teriakan histeris, hanya ada suara jangkrik dan angin malam yang bertiup damai di antara pepohonan. Perjalanan 5 tahun itu memang berat, namun akhir yang aku temukan jauh lebih indah dari apapun yang pernah aku bayangkan. Aku akhirnya pulang, bukan hanya ke rumah ini, tapi pulang ke dalam diriku yang sebenarnya.